Shalom teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian yang pada Rabu kesekian kalinya kita kembali boleh dipertemukan di dalam kasih Kristus melalui media seperti ini, sehingga kita di rumah saja pun tetap bisa bersama-sama di dalam media yang sudah Tuhan sediakan seperti ini. Dan kayaknya pada malam hari ini juga saya seperti biasa recovery, kita ngopi di rumah saja. Saya buat cappuccino buat diri saya sebagai kemarahan saya, jadi teman-teman juga bisa bikin di rumah saja ya. Pada malam hari ini saya akan coba bahas mengenai ketika Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang buta gitu ya. Jadi ada 2 orang buta pada waktu itu dicatat di dalam Injil Matius 9 yang ayatnya ke-27 dan 31, dan nanti kita akan pelajari bersama-sama. Dan malam hari ini saya akan mengambil tema yang ketika Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat malam hari ini yang Kau pertemukan lewat kebenaran firman Tuhan melalui media seperti ini. Kami mohon gembalakan kami, domba-dombamu, gembalakan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, terjemahkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan, setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Pimpin jam ke depan, kiranya Engkau memenuhi hati dan pikiran kami penuh dengan kesukacitaan, karena firman Tuhan yang kekal itu sekarang kami boleh dipertemukan. Sekarang kau boleh kami nikmati dan boleh kami dengar. Kiranya memberkati setiap kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dengar doa kami. Amin. Oke, saya akan bacakan kepada firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 9 ayat 27 sampai ke 31. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka katanya, "Janganlah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Nah, ini kisah ini dicatat di dalam Injil Matius gitu ya. Dan saya melihat di balik setiap peristiwa-peristiwa kecil seperti ini yang saya sedikit demi sedikit mengulik gitu ya. Biarlah peristiwa kecil ini sepertinya sederhana, hanya dicatat di Matius gitu ya, Injil Matius 9 ini. Lalu saya melihat bahwa justru di balik makna peristiwa kecil ini ada satu peristiwa yang akhirnya bisa memberikan kita tuh pencerahan yang baru, bahwa ada satu peristiwa ini yang kenapa harus ditulis. Dan saya yakin setiap kebenaran firman Tuhan yang penting itu, yang pasti ditulis itu adalah hal-hal yang penting yang dicatat oleh para rasul ya. Jadi pada malam hari ini saya akan coba bahas 2 orang yang buta ya. Jadi bukan 1 orang tapi ada 2 orang. Kristus melakukan mukjizat menyembuhkan mata yang buta itu sering terjadi ya. Jadi ada yang buta sejak lahir juga disembuhkan. Banyak kejadian peristiwa-peristiwa itu yang buta ya. Nah, yang ini tuh 2 orang yang buta, dan saya akan coba kita menelusuri sedikit demi sedikit. Yang pertama di ayat ke-27, ketika Yesus meneruskan perjalanan dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Jadi pada waktu peristiwa sebelumnya, Kristus menyembuhkan anak kepala rumah ibadat dan juga perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun gitu ya. Saya sudah pernah bahas hal ini, jadi teman-teman tinggal lihat nanti di YouTube channelnya HFM strip IF Evangelis ya, disingkat. Spasi Hengki Kurniawan. Di situ ada beberapa materi kebenaran firman Tuhan juga yang bisa saya bagikan, dan teman-teman mungkin bisa ngelihat lagi review gitu yang saya sudah bahas. Jadi ketika itu Tuhan Yesus sedang sudah menyembuhkan orang yang sakit pendarahan selama 12 tahun dan juga anak kepala dari rumah ibadat gitu ya, menyembuhkan anaknya. Jadi pada waktu itu dalam perjalanannya, jadi 2 orang buta ini dikatakan dia berseru-seru mengikuti Yesus ya.
Jadi sambil berseru-seru, kasihanilah kami, hai anak Daud. Nah, di sini kita melihat bahwa dua orang buta ini mengikuti Yesus. Nah, tapi saya melihat bahwa kenapa dua orang buta ini tidak, maksudnya pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit pendarahan, lalu ketika dijamah jubahnya, lalu Kristus harus diinterupsi, tanda petik gitu ya. Lalu Kristus harus berhenti sejenak untuk melayani begitu rupa perempuan ini. Tetapi lihat, dua orang buta ini sepertinya kan dia sudah mengikut dan berseru-seru, tetapi seakan-akan seperti diabaikan, seperti dilewatkan saja gitu ya. Jadi ketika ini penggambarannya berbeda gitu. Apakah Tuhan ngacangin gitu ya, kayak martabak dikacangin kan gitu ya. Dua orang buta ini berseru-seru, tapi seakan-akan tuh dibiarkan, udah dia ngikut, dia masuk ke rumah gitu kan, lalu baru dibawa masuk. Tapi kenapa nggak langsung diinterupsi pada waktu itu aja, seperti perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun misalnya? Apa makna di balik ini gitu ya? Nah, seringkali kita melihat bahwa yang pada waktu itu janda Nain juga ya kan, putranya meninggal, dia keluar kota ingin membawa untuk menguburkannya, Kristus bertemu di sana. Padahal janda ini juga nggak melas-melas minta gitu kan, tidak, dia sedang ingin menguburkannya, tetapi Kristus justru terhenti perjalanan di sana. Jadi seakan-akan memberikan satu perhatian, tetapi kenapa dua orang buta seakan-akan dibiarkan, diacukan atau diabaikan gitu kan? Tidak demikian. Ya, nah pada malam hari ini saya coba akan sedikit kupas bahwa tidak demikian. Jadi pada waktu itu Yesus sedang melihat kejadian ini, justru saya melihat bahwa ada satu penanaman iman yang luar biasa yang dimiliki oleh dua orang yang buta ini. Mengapa saya bilang dia tidak mendapatkan satu tanda petik ya pada waktu dia sepertinya dilewatkan, diabaikan orang lain, disembuhkan. Kenapa saya berseru-seru sepertinya diabaikan gitu ya? Tapi dia terus berseru-seru, kasihanilah kami. Nah, ini yang penting. Hai anak Daud. Kata ketika dia mengatakan hai anak Daud, maka saya melihat bahwa dua orang buta ini dia mengetahui kitab dari para nabi, yang tahu bahwa yang dinantikan yaitu Mesias, keturunan dari Raja Daud, seorang raja. Maka dia bisa mengatakan hai anak Daud, bukan hai anak Allah, hai engkau Tuhan, lain sebagainya. Tidak, tetapi dia mengatakan hai anak Daud. Dari sini kita tahu dari ucapan yang keluar dari dua orang buta ini, dia mengetahui mengenai kebenaran yang dia baca, yang mungkin dia pernah dengar di dalam kitab para nabi. Jadi iman orang ini iman yang luar biasa. Jadi iman ini bukan iman yang melihat. Maka ketika kita tahu bahwa mata orang buta ini sudah tidak bisa melihat lagi, kegelapan dalam hidupnya, mungkin selama dia buta dia tidak mampu melihat tidak mampu melihat apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan atau pekerjaan-pekerjaan mesianik yang Tuhan Yesus lakukan. Dia tidak bisa melihat bahwa bagaimana ketika itu Kristus mengajar, lalu orang makan dari 2 ikan dan 5 roti, memecah-mecahkan, lalu banyak limpah begitu rupa. Dia nggak melihat itu. Mungkin ketika Tuhan Yesus menjamah seseorang yang lumpuh pun jadi bangun, menjamah orang buta justru melihat gitu ya. Yang bisu dikatakan efata lalu terdengar, terbuka gitu ya. Dia tidak melihat hal-hal yang mesianik lakukan, yang Yesus lakukan. Hal-hal mesianik itu tidak mereka lihat dengan kepala mata mereka sendiri. Tetapi apa yang terjadi, saya melihat bahwa sesungguhnya kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, saya kadang mikir, justru kita yang melek ini gitu ya. Justru kita yang punya mata ini, seringkali kita tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh, yang kita bisa melihat hal-hal. Mungkin orang-orang di sekeliling yang begitu banyak juga, banyak yang mental, banyak juga yang tidak percaya. Ada orang-orang yang melihat mesianik, ada orang yang melihat bagaimana Yesus melakukan tanda-tanda mukjizat sebagai dia adalah utusan daripada Allah Bapa, tetapi tidak menyerahkan dirinya dan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai utusan, sebagai anak Allah. Nah, saya melihat bahwa inilah poin pentingnya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Roma 10 saya akan bacakan buat setiap kita. Roma 10 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
Jadi dua orang buta ini, dia mengandalkan telinganya, dia melakukan indera pendengarannya untuk dia mendengar kebenaran, untuk dia belajar benar-benar mengenai kebenaran. Maka dia mengatakan, kasihanilah kami, hai anak Daud. Dia tahu ada satu Mesias yang dinanti-nantikan, yang ditunggu-tunggu, yaitu saat itu dia sedang mengikutinya, yaitu Yesus yang sedang dia ikuti terus. Maka dia berseru, dia tahu kebenarannya. Maka ketika kita baca juga, kasihanilah kami. Dia sedang memposisikan Yesus sebagai seorang raja yang memiliki otoritas dan kuasa. Ini penting. Jadi ketika itu dua orang buta ini bukan orang yang tidak mengerti. Dia beriman bukan karena tidak ada dasar satu pengertian kebenaran gitu loh. Pengetahuan yang tentang kebenaran itu, yaitu Mesias yang ditunggu-tunggu, yang dijanjikan, yang di dalam kitab para nabi dituliskan dari kerajaan Daud, dari seorang raja dan sebagainya. Maka ini yang menjadi pondasi pengertian kebenaran, inilah yang menjadi pondasi imannya. Maka ketika itu sepertinya dikacangin, diabaikan, dilalui gitu, begitu rupa dia tetap mengikuti Yesus. Inilah kekuatannya. Dia bukan karena ingin disembuhkan dan sebagainya. Kita tahu pasti kita ingin rindu kita dipulihkan hidupnya secara jasmani juga oleh Tuhan gitu ya. Tapi orang ini justru memiliki satu pengertian yang benar. Maka ketika itu seolah-olah Tuhan abaikan, tidak, justru dibalik ini peristiwa ini. Kadang saya melihat bahwa iman mereka luar biasa. Mereka maksudnya kok nggak on the spot pada waktu itu orang-orang disembuhkan. Kenapa saya tidak? Kenapa Tuhan nanti gitu kan abaikan, atau saya ya dicuekin dulu lah, mungkin listnya kapan gitu kan. Kayaknya seakan-akan kok kayaknya saya yang sudah tahu, saya sudah ngikutin, engkau juga tahu aku buta gitu kan. Engkau kan Allah, engkau pasti mengetahui gitu kan. Orang 12 perempuan yang 12 tahun pendarahan jamaah aja Tuhan Yesus tahu gitu kan. Nah, saya melihat bahwa tidak, justru dibalik ini kadang kita melihat ini PR buat setiap kita. Kadang setiap kita waktu percaya kepada Kristus, apakah kita karena ingin dipulihkan hidupnya, tanda petik gitu ya, seperti maksudnya secara jasmani, lalu kita begitu setia? Enggak, orang ini terus mengikuti Yesus, tapi satu titik dia berseru, berdoa, memohon seperti seorang hamba rakyat jelata yang datang tersungkur di hadapan seorang raja, memohon belas kasihan daripada Tuhan, memohon belas kasihan daripada raja, karena dia mungkin punya banyak hutang untuk ditangguhkan, untuk bebannya dilepaskan, untuk minta diampuni, untuk dibebaskan dari hutang-hutangnya gitu. Datang kepada raja karena begitu berat. Dia datang kepada raja, dia memposisikan Yesus sebagai orang yang memiliki otoritas paling tinggi. Maka ketika itu dia sama seperti seorang hamba rakyat jelata yang datang kepada seorang raja, memohon belas kasihan. Kita tahu bahwa orang begitu rupa gitu ya, kadang kita tahu bahwa kita manusia berdosa. Makanya dua orang buta ini mengatakan, kasihanilah kami. Sesungguhnya di balik itu pun kadang kita seperti seorang hamba datang kepada seorang raja itu karena memiliki hutang gitu ya. Ini analogi yang pernah juga Yesus pernah sampaikan, hutangnya diampuni dan sebagainya gitu ya. Sama seperti kita adalah orang-orang berhutang, orang-orang berdosa, orang-orang yang berhutang kepada raja gitu, kepada tuan gitu ya. Akhirnya ketika Yesus harus mati disalibkan, maka kita sesungguhnya sudah diampuni dosa kita. Hutang-hutang kita sudah dihapuskan dengan darah Kristus, hutang-hutang dosa kita. Maka kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa, tetapi kita menghambakan diri kita kepada Kristus yang menjadi Tuhan kita. Nah, ketika itu orang buta ini memohon belas kasihan, kasihanilah. Sama seperti kasihanilah ini juga memohon pengampunan dosa. Dia menyadari bahwa ketika itu dia mungkin di dalam kebutaannya, dia juga sadar dia ini manusia yang sudah berdosa begitu rupa. Maka dia mungkin penyakit ini juga oleh karena dosa yang mereka lakukan. Nah, emang di dalam latar belakangnya kita tidak mengetahui apakah dia buta sejak lahir dan lain sebagainya. Tetapi kalau diteliti bahwa tidak dikatakan sejak lahir dan sebagainya, tapi emang ada yang dibuta sejak lahir. Tapi ini mungkin orang buta ini buta oleh karena kesalahannya. Bisa jadi demikian, banyak tafsiran begitu rupa ya. Jadi saya melihat bahwa dia juga menyadari, misalnya ketika orang buta ini, waktu saya kebutaan ini oleh karena saya yang salah, ada kesalahan daripada saya, dan saya makanya tanda petik gitu ya, dihukum oleh Tuhan, dan dia sadar bahwa dia di dalam kesalahannya, memohon belas kasihan, mohon pengampunan untuk dipulihkan, untuk ditangguhkan, untuk dilunasi hutang-hutangnya gitu ya.
Ya ketika itu dia datang, dia memposisikan Kristus sebagai yang punya otoritas. Dia tahu benar, dia tahu persis. Maka dia mengatakan, hai anak Daud. Ini perkataan yang memiliki di balik itu, di belakangnya dia memiliki latar bahwa dia mengetahui. Dia percaya kita para nabi. Nah, dua orang buta ini tersungkur, kasihanilah kami. Ini sama seperti doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Ini dua orang ini gak egois, gak mengatakan kasihanilah aku Tuhan. Tapi dua orang ini datang berseru-seru mengikuti Yesus, lalu kasihanilah kami. Sama seperti doa Bapa kami ya. Ampunilah kami gitu kan. Seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Berilah kami. Makanya pokoknya doa Bapa kami ya. Jadi ada kata kasihanilah kami. Ini ketika melihat bahwa makna kata yang begitu sepertinya kalimat yang sederhana tetapi memuat satu makna-makna yang begitu mendalam. Yang saya kadang pikir, wah ini apakah iman saya ini kalau nggak didasar seperti dua orang buta ini celaka. Saya punya mata tetapi saya tidak bisa memiliki satu pengertian. Dua orang buta ini yang tidak melihat yang terang gitu ya, lalu dia buta, dia hanya mengandalkan pendengarannya, indera pendengarannya untuk mengetahui. Dia terus lihat tanda-tanda itu, apa yang dia dengar. Wah, Yesus misalnya melakukan hal-hal mesianik, lalu dia tampung, dia konfirmasi dengan kita para nabi, lalu dia bisa tahu begitu. Ini dia nih yang ditunggu-tunggu, Mesias itu yang sedang ada, yang sekarang kita sedang ikuti. Bayangkan. Ini sesuatu penyegaran iman dalam diri saya gitu ya. Mengkonfirmasi terus kebenaran-kebenaran Tuhan yang menanti-nantikan demikian. Dalam hidup kita juga harusnya demikian. Apa yang terjadi dalam hidup ini kita harusnya sesungguhnya juga kita harus benar-benar bisa merasakan jejak kaki Tuhan gitu kan. Kita terus ikuti jejak kaki Tuhan mau kemana. Harusnya demikian gitu ya. Nah, saya sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini lewat Matius 9 gitu. Saya melihat bahwa sesungguhnya kita harus memiliki satu pengertian yang benar tentang terhadap iman kita. Dan berikutnya di pasal ke-28. Setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepada dia, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Jadi Tuhan Yesus mereka masuk ke dalam sebuah rumah gitu ya. Tuhan lagi-lagi kita melihat bahwa dia tidak show off gitu ya. Dan emang bukan tujuan Kristus datang untuk show off gitu. Tapi kadang-kadang kita tahu bahwa ada beberapa hal tanda mukjizat di depan banyak orang gitu kan. Ada satu makna ingin memberitakan mengenai kebenaran dan dialah Tuhan atau dialah utusan daripada Allah Bapa. Dan ada satu peristiwa juga ketika kita lihat Tuhan justru menunjukkan bahwa ini tidak untuk show off gitu loh. Jadi ketika dia datang karena iman orang ini benar. Tuhan hanya menjawab bahwa bertanya bahwa percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Dia melempar satu pertanyaan justru untuk seperti menguji gitu ya. Kalau siswa kan datang gitu ya, lalu kita uji nih ngerti atau tidak nih orang gitu ya. Sampai sejauh mana imannya, sampai sejauh mana pengertiannya. Orang datang kepada guru, lalu guru itu untuk menguji seberapa jauh si siswa itu memiliki satu pengertian, maka dia akan bertanya. Justru ketika orang datang ini justru Kristus melemparkan pertanyaan yang akhirnya dia menjawab. Lalu Kristus mengkonfirmasi bahwa ketika ayat 29 saya akan bacakan. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi bukan waktu jamah sembuh. Enggak demikian. Jamah jalan gitu kan. Melek. Tidak. Justru dikatakan jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi artinya Tuhan mau mengkonfirmasi imanmu yang selama ini engkau dengar, yang selama ini engkau ikuti, bahwa engkau mengatakan aku adalah hai anak Daud gitu kan. Aku adalah Mesias yang engkau sudah dengar dan engkau sudah ikuti sampai saat ini. Dan Tuhan gak mengatakan satu kata-kata sembuh misalnya gitu ya. Sembuhlah engkau, terbukalah matamu gitu kan. Meleklah engkau, simsalabim. Melek gitu ya. Belok gitu misalnya, tidak. Tuhan Yesus nggak mengucapkan kata-kata tanda petik gitu ya. Yang berkaitan dengan itu justru berkaitan dengan iman. Justru berkaitan dengan iman. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Ini satu pengajaran lagi buat kita bahwa sesungguhnya ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu mengkonfirmasi setiap kejadian-kejadian mesianik yang dia lakukan, selalu dia mengkonfirmasi iman seseorang. Ini yang penting soalnya.
Sebab kalau tidak didasar dengan pengertian iman yang benar, maka sia-sialah ketika orang ini disembuhkan. Mungkin yang buta bisa melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, dan lain sebagainya. Yang bahkan yang mati lalu bangkit. Kalau dia tidak memiliki pengertian, maka percuma. Saya berharap Anda dan saya juga ketika Anda dan saya tidak memiliki pengertian yang benar terhadap Kristus, iman kita tidak dibangun atas dasar pengertian, sia-sialah Tuhan, tanda petik gitu ya, secara jasmani mungkin Anda dipulihkan hidupnya, tetapi akhirnya Anda punya potensi untuk melakukan dosa. Anda punya potensi untuk menjauh daripada Tuhan, bahkan melawan Tuhan, justru malah meninggalkan Tuhan. Justru engkau malah menyimpang, engkau pikir engkau sudah untuk Tuhan gitu ya. Hati-hati. Jadi kalau kita dasar iman yang begitu kuat, maka kita akan sadar. Justru saya melihat bahwa orang-orang yang melek seperti ini, banyak orang-orang buta gitu ya di dalam rohaninya, justru memiliki mata jasmani yang tidak buta. Saya melihat bahwa ketika itu Tuhan menitik beratkan di sini dari pelajaran ini, kita tahu bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus juga pernah menyautkan kepada Thomas pada waktu menampakkan diri yang kedua kalinya. Pada waktu itu ada Thomas belum percaya. Dia nggak bakalan kalau saya belum mencucukkan tangan jarinya kepada luka yang pada lubang paku gitu, dia nggak akan percaya. Tapi ketika Kristus menampakkan diri kepada waktu itu yang kedua kali dengan ada Thomas gitu ya, Tuhan menitik beratkan, lalu dia bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Sesungguhnya ketika zaman setelah Yesus naik ke atas surga, orang-orang buta itu sama seperti kita sampai saat ini. Anda dan saya tidak memiliki hati Kristus, tidak melihat bagaimana ketika itu Kristus berjalan di atas air, tidak melihat bagaimana Yesus menjamah orang buta lalu sembuh, tidak melihat Yesus melakukan hal-hal mesianik luar biasa lainnya, membagikan makanan gitu kan dengan 2 ikan dan 5 roti, dan tidak melihat Yesus bagaimana bangkitlah, berjalanlah segala macam lalu bangkitkan orang mati. Kita tidak melihat itu, bahkan kita tidak melihat lubang pakunya yang seperti Thomas tadi, tidak. Namun kenapa kita bisa percaya? Karena apa? Karena pendengaran. Karena kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah, makanya saya melihat bahwa kebenaran firman Tuhan itu begitu penting, yang harus Anda dan saya benar-benar pasang telinga begitu rupa. Pasang telinga begitu rupa. Jadi ketika kita tahu bahwa sesungguhnya ketika orang yang punya mata pun, tapi ketika dia tidak mempercaya, tidak mau menyedangkan telinganya untuk mereka mau percaya kepada setiap kebenaran-kebenaran dilakukan dan setiap pemberitaan daripada Injil, sia-sia punya mata, nggak bisa percaya. Nah, saya melihat bahwa orang buta ini yang gelap begitu rupa, tentu dia rindu untuk melihat terang. Maka ketika dia bilang, kami percaya, dia bisa melihat kembali terang itu dia bisa melihat, berjumpa dengan Yesus Kristus. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Kita juga orang-orang zaman sekarang ya, yang zaman dimana Yesus sudah naik ya, kita tidak melihat bagaimana ketika itu hal-hal mesianik dilakukan di hadapan kita, di depan mata kepala kita gitu ya. Bahkan kita mungkin punya mata jasmani begitu luar biasa hebat gitu ya. Saya bersyukur gitu ya, dengan kemajuan teknologi ini, kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan sampai ke seluruh dunia. Maka ketika itu Tuhan sedang menggembalakan setiap domba-dombanya untuk melalui media seperti dunia yang begitu canggih, lalu dunia sedang diinjili gitu ya, melalui media-media seperti ini, pemberitaan firman Tuhan terus boleh disampaikan, maka kebenaran boleh terus disampaikan, maka nanti setiap orang yang mendengar, maka Tuhan sedang akan menggembalakan, menuntun, maka akan mengiringin, mengikuti Yesus, sama seperti 2 orang buta ini. Dengar. Bayangkan betapa susahnya orang yang buta mengikuti seseorang yang tidak buta. Capek loh. Saya buta, saya mungkin jalan begitu lambat, begitu lama. Tapi setiap ada momen saya mau ikut. Setiap ada lewat mungkin saya mau ikut gitu loh. Ini bayangkan nih, orang yang jalan, orang yang sehat yang punya mata bagus, jalan begitu mudah gitu ya, bahkan lebih cepat, jauh lebih cepat daripada orang buta. Bayangkan dengan segala keterbatasannya, dia terus mau mengikuti. Maka sebenarnya firman Tuhanlah yang menuntun setiap domba-domba ini sebagai gembala yang agung. Kristus gembala yang agung. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan Yesus menggembalakan kita lewat media sosial seperti ini, lewat firman Tuhan yang boleh Anda dan saya dengar, yang mungkin dengan segala keterbatasan saya, tetapi tetap firman Tuhan itu luar biasa. Saya yakin dan percaya
Saya mungkin bukan seorang teologi gitu kan, dari lulusan akademis gitu kan, hanya lulusan seminar yang mengikuti pembelajaran seperti orang-orang awam lain sebagainya, lalu hanya untuk pembekalan-pembekalan di dalam gereja lain sebagainya. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu dengan kuasa Roh Kudus itu yang tak terbatas, itu yang luar biasa. Makanya saya berserah pada setiap kebenaran firman Tuhan yang bilang, Tuhan, saya sudah mendapat jabatan gerejawi yang dipercayakan bahwa saya seorang penginjil, maka saya harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong saya, dan saya percaya kuasa Roh Kudus itu. Dan sampai hari ini, kalau saya boleh mengkonfirmasi terus, eksis, konsisten untuk memberitakan Injil melalui media-media seperti ada kesempatan harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya percaya bahwa kuasa Tuhan tak terbatas, Roh Kudus bekerja begitu rupa. Maka ketika kita sampaikan kebenaran firman Tuhan, justru kebenaran firman Tuhan inilah yang akan mendorong Anda dan saya ketika dengar, maka kita mungkin terbatas gitu, tapi kita seperti dua orang buta ini justru memasyurkan, dia akhirnya bersaksi, dia menjadi penginjil-penginjilnya Yesus. Menjadi penginjil-penginjilnya Yesus. Dan Anda dan saya juga bisa menjadi penginjil-penginjilnya Yesus dengan cara apa? Anda forward lagi, misalnya Anda diberkati kebenaran firman Tuhan ini, saya ada saudara, saya ada teman, saya ada rekan, dia harus dengar kebenaran firman Tuhan yang mungkin belum pernah didengar oleh dia. Maka ketika kita forward saja, send saja sekarang modal jempol, kita bisa share ke mereka. Ini bagian dari kita menginjili mereka. Mari teman-teman, kita semua di masa PSBB dan social distancing yang begitu panjang, saya mengajak kita semua untuk yuk berbagian di dalam memberikan pengkabaran Injil. Modal jempol, modal share. Gadget begitu banyak. Yuk mari kita sama-sama memberitakan Kristus, memberitakan Injil. Supaya banyak orang-orang, teman-teman kita pun melihat bahwa sesungguhnya waktu iman mereka mungkin dibangun belum memiliki satu pengertian yang benar. Perlahan demi perlahan ubah mereka. Sehingga dalam kekristenan mereka benar-benar mantap. Seperti dasar dari batu. Ya, seperti yang iman yang dibangun atas dasar batu yang begitu kuat, yang begitu kokoh, sehingga imannya nggak menjadi lemah ketika di masa-masa sulit seperti ini gitu ya, masa COVID, tapi iman tetap teguh, percaya bahwa Yesus akan memulihkan, bahwa Yesus menguatkan, bahwa Yesus begitu baik mengembalakan setiap kita, tidak pernah meninggalkan kita sampai hari ini. Lewat kebenaran firman Tuhan yang kita boleh dengar, maka itu menunjukkan Dia menyertai kita sampai hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar memberkati setiap kita. Saya akan tutup recovery pada malam hari ini. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa, hamba-Mu terbatas dalam setiap perkataan dan ucapan kita. Kiranya roh Tuhan, Roh Kudus-Mu yang tak terbatas ruang dan waktu, yang begitu luar biasa, yang akan memulihkan hati iman kami kembali ditopang oleh kebenaran-Mu. Hamba berdoa Tuhan, apapun pergumulan setiap rekan-rekan yang ada di rumah Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati mereka, sebagaimana Tuhan memberkati Allah Abraham, Engkaulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang memberkati setiap keturunan-keturunannya Tuhan. Hamba berdoa, ya Tuhan juga tolong setiap kami, sebagaimana Tuhan mencelikkan mata dua orang buta ini. Engkau mengkonfirmasi iman yang begitu luar biasa, sehingga iman kami boleh dipulihkan, dan juga dalam kondisi kami, pergumulan kami, pulihkan hidup kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, dengar doa kami. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.